Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Afila. NPM saya 201000103. Saya dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas hukum perdata yang telah saya buat. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material yang mengatur kepentingan perorangan. Ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu hukum. Yang pertama, hukum tentang diri seseorang. Yang kedua, hukum kekeluargaan. Yang ketiga, hukum kekayaan. Yang keempat, hukum warisan. Menurut KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek dibagi menjadi 4 buku. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang kebendaan, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian daluarsa. Manusia di dalam hukum perdata sebagai pembawa hak atau subjek. Manusia menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Di dalam hukum perdata, manusia harus memenuhi syarat cakap hukum. Syarat cakap hukum yang pertama yaitu telah berumur 21 tahun. Yang kedua, berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Yang ketiga, tidak sedang menjalani hukuman. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Selanjutnya, ada badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia pada umumnya. Ada 2 bentuk badan hukum. Yang pertama, badan hukum publik. Yang kedua, badan hukum privat. Syarat-syarat badan hukum yang pertama yaitu memiliki harta kekayaan terpisah, memiliki tujuan tertentu, memiliki kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur. Badan hukum dapat menggugat dan digugat di muka hakim. Hukum benda. Hukum benda diatur di buku 2 KUH Perdata. Benda ialah segala sesuatu yang dapat dihak milik oleh orang. Undang-undang membagi benda menjadi 4 macam. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan tak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Dan yang keempat, benda yang bergerak dan yang tak bergerak. Ada juga hak-hak kebendaan, yaitu bezit, eigendom. Terus hak-hak kebendaan di atas benda orang lain. Yang pertama ada Afdienstbaarheid. Yang kedua hak opstal. Yang ketiga hak erfpacht atau hak usaha. Yang keempat vruchtgebruik. Yang keempat pand dan hypotheek. Yang kelima pandrek. Yang ke-7 hypotheek. Erfdienstbaarheid ialah suatu beban yang diletakkan di atas suatu perkarangan untuk keperluan suatu perkarangan lain yang berbatasan. Hak opstal adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Hak erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun. Vruchtgebruik adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain
seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula. Dan pan dan hipotek memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Panreh adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Dan yang terakhir adalah hipotek. Hipotek adalah suatu hak bendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan dari suatu hutang dari pendapatan penjualan itu. Bezit ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan bezit berasal dari kata zitten, sehingga secara literally berarti menduduki. Bezit atas suatu benda yang bergerak dapat diperoleh dengan pengambilan barang tersebut dari tempat semula. Dan bezit atas suatu benda yang tidak bergerak dapat terjadi dengan suatu pernyataan belaka, asalkan yang menyertakan tersebut adalah beziter itu sendiri dan orang yang menggantikannya. Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak eigendom atau hak milik atau suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu, asalkan tidak melanggar hukum. Menurut pasal 584 KUH Perdata, eigendom dapat diperoleh dengan yang pertama pengambilan, yang kedua net tracking, yang ketiga lewat waktu atau vergering, yang keempat pewarisan, yang kelima penyerahan atau levering. Levering juga terbagi menjadi 3, yaitu levering benda bergerak, levering benda tak bergerak, dan levering piutang atas nama. Hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ketentuan hukum jaminan terdapat di buku 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Asas-asas hukum jaminan ada 4. Yang pertama asas filosofis, yang kedua asas konstitusional, yang ketiga asas politis, yang keempat asas operasional dan atau konkret. Hukum perikatan. Perikatan menurut buku 3 KUH Perdata ialah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Oleh undang-undang disebutkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan atau perjanjian atau dari undang-undang. Ada beberapa macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan. Yang ketiga, perikatan yang membolehkan memilih. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Dan yang terakhir, perikatan dengan penetapan hukuman. Hapusnya perikatan. Undang-undang menyebutkan 10 macam cara hapusnya perikatan. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, pencampuran hutang. Yang ketiga, pembebasan hutang. Yang keempat, pembaharuan hutang. Yang kelima, kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik. Yang keenam, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat. Yang ketujuh, hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Yang kedelapan, lewat waktu. Yang kesembilan, pembatalan perjanjian. Dan yang ke-10, akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.